adalah bagaimana main enjoy, menikmati pertandingan dan kemudian main cantik. Menurut saya menjadi yang paling penting. Bahwa setiap pertandingan sepak bola pasti ada beban, iya. Tapi kan tim sudah mempersiapkan cukup lama. Jangan lupa juga bahwa Sintayong sudah tahu betul bagaimana karakter dari para pemainnya. Karena Sintayong kan sudah lama bersama dengan timnas Indonesia. Jadi dia tahu betul bagaimana karakter dari masing-masing pemain. Tinggal bagaimana pemain kemudian memang bisa mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Dan dengan motivasi yang mereka miliki untuk menciptakan sejarah baru. Saya pikir itu poin yang paling penting, bahwa menikmati permainan itu harus dilakukan, tapi pertandingan tetap fokus dan mereka harus berjuang dengan sekuat tenaga. Menikmati permainan, main cantik dan fokus itu maksudnya dari babak pertama itu kita stabil emosinya dan nggak perlu ada gol dulu, atau kita sudah mulai harus mencetak gol dari awal? Semua kalau akan lebih nyaman kalau memang kita mencetak gol lebih awal, karena itu secara psikologis akan membuat pemain lebih percaya diri dan akan membuat Irak juga mereka akan lebih memforsir mereka keluar menjadi lebih terbuka untuk bisa menyamakan kedua. Setidaknya mereka menjaga rekor supaya rekor mereka yang mereka tidak pernah kalah tidak ternoda, itu yang paling penting. Tapi menurut saya adalah buat tim itu kan harus bermain secara 90 menit. Ritmenya harus dijaga, pace-nya harus dijaga. Kita ingat ketika pertandingan pertama menghadapi Irak, possession football kita kalah karena Irak kemudian 66%, sisanya Indonesia. Jumlah tembakannya mutlak menjadi milik dari Irak dan kemudian golnya juga menjadi milik dari Irak. Sama ketika pertemuan juga di level U23 juga sama. Nah, yang harus dilakukan adalah bagaimana kita mengantisipasi kebocoran di barisan belakang. Memang pola yang dipakai adalah 3-4-3, tapi itu kan pola yang terlihat ketika starting awalnya. Dalam realitasnya ketika defense, maka mungkin akan ada 5 pemain bertahan yang kemudian menutup area di sektor flank kita. Karena beberapa kali kita agak rawan di sisi flank. Karena itu bisa saja memang antara Asnawi di flank kanan, atau yang ketika dia ke dalam situasi menguasai bola dia agak didorong ke depan, dan ketika kehilangan bola di ke belakang, atau bisa jadi bukan malah tidak murni dari Asnawi, tapi bisa saja memang Rizky Ridho yang memang menjadi pemain di posisi kanan, kemudian lebih memperkuat pemain di barisan belakang, bisa dengan 4 pemain belakang. Karena kita tidak bisa menampik bahwa Irak punya kualitas yang bagus, punya pemain yang kemudian skill individu mereka juga bagus, jadi butuh ekstra di barisan belakang dan sesekali melakukan counter attack.